Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Eva Syanada dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Caturwulan Aprilia dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 5. Nama saya Khalifatur Rahma dari kelas 11 IPA 1, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Puspitasari dari kelas 11 IPA 1, absen 21. Bab 5, Sistem Sirkulasi. Pada bab ini, pertama-tama kita mengamati terlebih dahulu jantung dan darah di dalam tubuh manusia. Apakah peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia? Di dalam tubuh manusia terdapat sistem peredaran darah yang terdiri atas jantung, darah, dan juga pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung dalam tubuh manusia memiliki peran yaitu sebagai alat pompa untuk mengalirkan darah. Darah di dalam tubuh manusia memiliki peran yaitu sebagai cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang mengangkut nutrisi dan juga oksigen untuk disebarkan pada organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah merupakan serangkaian saluran atau tuba tempat mengalirnya darah. Setelah kita mengetahui peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia, selanjutnya adalah bagaimana hubungan kerja fungsional antara keduanya. Hubungan kerja fungsional antara jantung dan darah adalah sebagai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi disebut juga sebagai sistem transportasi. Sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran limfa atau sistem limfa. Pada bab ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah dan sistem limfa pada manusia, gangguan sistem peredaran darah pada manusia, serta teknologi sistem peredaran darah. A. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah ganda, darah mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Setelah kita mengetahui sistem peredaran darah pada manusia, selanjutnya kita beralih pada fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah yaitu 1. Sebagai transportasi. Makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Zat-zat sistem metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, yaitu sebagai penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang keempat, sebagai penyangga atau buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffer melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum dalam darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Fungsi dari darah yaitu 1. Mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. 2. Mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme. 3. Sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Karakteristik darah. 1. Lebih berat dan kental daripada air. 2. Warna merah terang hingga merah kebiruan. 3. Volume darah yang beredar 8% dari berat badan. Komponen penyusun darah. 1. Plasma darah.
Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel darah ditutup. 55% dari jumlah atau volume darah merupakan plasma darah. Karakteristik plasma darah mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Jenis protein plasma: albumin, globulin, dan fibrinogen. Fungsi dari plasma darah: membantu sel membuang limbah-limbah hasil metabolisme. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah kepingan sel darah merah atau RBC yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya. Warna merah pada sel darah ini disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin yang terdiri dari protein di dalamnya. Hal ini menjadi penyebab darah manusia berwarna merah. Bentuk dari sel darah merah atau eritrosit: bentuknya sangat elastis serta mampu berubah untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah kecil. Sifatnya yang elastis mampu membuat sel darah merah menyebar dengan cepat dalam aliran darah hingga ke berbagai organ di tubuh. Setelah bergerak menyebar ke seluruh tubuh, eritrosit pada akhirnya akan kembali dibawa ke organ limpa untuk dipecah. Eritrosit mampu bertahan umumnya sekitar 120 hari atau sekitar 4 bulan. Eritrosit yang belum matang biasanya disebut retikulosit. Jumlahnya dapat mencapai 1-2% dari sel darah merah keseluruhan. Karakteristik sel darah merah atau eritrosit: 1. Berbentuk seperti cakram dan bikonkav. 2. Dibungkus membran sel yang elastis dan fleksibel. 3. Tidak memiliki inti sel. 4. Bersifat elastis. 5. Sel darah merah berjumlah 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter persegi darah untuk laki-laki dan 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter persegi darah untuk wanita. 6. Bersirkulasi selama 120 hari sebelum pecah dan rabun. Fungsi dari sel darah merah atau eritrosit: 1. Untuk mengedarkan oksigen ke seluruh sel dan jaringan tubuh karena mengandung hemoglobin. 2. Di paru-paru, eritrosit membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida saat bernafas. Proses terbentuknya sel darah merah atau eritrosit. Darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipi. Setiap detik, sumsum merah tulang pipi membentuk sekitar 2 juta sel. Sel-sel yang telah diproduksi oleh sumsum merah tulang pipi dan dikeluarkan dinamakan retikulosit. Retikulosit memiliki kurang lebih 1% dari sirkulasi darah. Sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasmanya sehingga fagosit dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagositosis. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin, yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7 dan 8 yaitu darah. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah bagian penting sistem kekebalan tubuh dan diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan melalui aliran darah. Sel darah putih atau leukosit memiliki ciri-ciri yaitu jumlahnya 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Berfungsi melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Leukosit juga memiliki sifat diapedesis, menembus pori-pori membran kapiler, bergerak ameboid, bergerak menyerupai amoeba, kemotaksis, bergerak karena pengaruh pelapisan zat kimia oleh jaringan yang rusak, fagositosis, mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Jenis leukosit berdasarkan ada tidaknya granula dalam sitoplasma. Ada dua, yaitu granulosit dan agranulosit.
Granulosit sendiri artinya leukosit yang memiliki granula atau butiran dalam sitoplasmanya. Granulosit ada 3, yaitu neutrofil, eosinosil, basofil. Neutrofil adalah suatu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk membantu melawan infeksi, sekaligus melindungi tubuh dari ancaman berbagai penyakit. Sel darah putih sangat berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Neutrofil sendiri berfungsi dalam fagositosis. Yang kedua ada eosinofil, adalah sel darah putih dari kategori granulosit yang berperan dalam sistem kekebalan dengan melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi pada masuk vertebrata. Bersama-sama dengan sel biang, eosinofil juga ikut mengendalikan mekanisme alergi. Eosinosil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan pembuangan racun penyebab radang. Yang ketiga ada basofil. Basofil adalah granulosit dengan populasi paling minim, yaitu sekitar 0,01 sampai 0,3% dari sirkulasi sel darah putih. Basofil mengandung banyak granula sitoplasmik dengan 2 lobus. Seperti granulosit lain, basofil dapat tertarik keluar menuju jaringan tubuh dalam kondisi tertentu. Basofil sendiri mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Setelah granulosit, ada agranulosit. Agranulosit adalah leukosit yang tidak memiliki granula dalam sitoplasmanya. Jadi perbedaannya antara granulosit dan agranulosit, granulosit itu ada sitoplasmanya, sedangkan agranulosit di dalam granula tidak ada sitoplasmanya. Neutrofil komposisinya 50-60% dari leukosit di dalam agranulosit yang memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri. Agranulosit ada 2 jenis, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit adalah sel darah putih yang terdapat pada sistem kekebalan makhluk vertebrata. Limfosit utamanya berperan dalam imunitas adaptif. Limfosit secara umum dibagi menjadi limfosit B, limfosit T, dan sel pembuluh alami. Limfosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada monosit. Monosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Sel ini berfungsi melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dan jaringan rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Maka dari itu, jumlah monosit yang terlalu tinggi bisa menjadi indikator penting dari suatu gangguan kesehatan. Monosit juga berfungsi sebagai fagosit yang aktif. Di dalam gambar di atas ada granulosit vs agranulosit. Yang granulosit ada 3, yaitu neutrofil, eosinosil, basofil. Dan yang di sebelah kanan ada agranulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Leukosit adalah sel darah putih. Jenis-jenis leukosit ada 2 macam. Yang pertama adalah granula. Berarti leukosit tersebut memiliki butiran halus dan kecil yang akan membantu sel darah putih tersebut untuk melindungi tubuh kita dari serangan kuman, penyakit, bakteri maupun virus. Granula dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah neutrofil, yang kedua eosinofil, dan yang ketiga adalah basofil. Jenis leukosit yang kedua adalah agranula. Agranula berarti dia tidak memiliki butiran halus atau kecil yang akan membantu sel darah putih untuk melindungi tubuh kita dari serangan kuman, penyakit, bakteri maupun virus. Agranula terdiri dari 2 jenis, yaitu monosit dan limfosit. Untuk pembahasan lebih rincinya, mari kita lanjut di slide berikutnya. Untuk leukosit jenis agranula yang pertama adalah monosit. Berikut adalah beberapa karakteristik dari monosit. Besar sel 10-22 mikron. Inti sel letak dalam sel eksentrik. Bentuk inti menyerupai otak atau brain-like form. Warna intinya kemerah-merahan atau keungu-unguan. Kromatin tersusun lebih kasar. Membran inti tidak ada.
Sitoplasma, luas atau lebar, relatif lebih besar, kadang-kadang ada pseudopodia. Warna sitoplasma biru pucat, perinuklear zone tidak ada. Sebetulnya pada monosit ini tidak ada granula, karena dia termasuk agranula. Tetapi ada juga yang kadang-kadang ada granulanya. Granula tersebut disebut sebagai granula azurofil. Kandungan granulanya tidak ada. Fungsinya untuk sel fagosit, pembentukan antibodi yang spesifik, produksi sitokina. Merupakan sel darah putih terbesar, berkembang menjadi makrofag, sel dendritik, atau osteoklas. Pada penjelasan saya tadi terdapat beberapa kata-kata sulit. Yang pertama adalah eksentrik. Eksentrik adalah sentral atau pusat. Pseudopodia adalah semacam kaki semu atau alat gerak eukariot. Granula tadi adalah butiran kecil dan halus yang ada dalam sel darah putih yang akan membantu kita dalam melindungi tubuh dari serangan kuman, bakteri, virus, atau berbagai penyakit yang akan membahayakan tubuh kita. Granula azurofil. Granula azurofil yang ada pada monosit adalah granula azurofil yang halus. Sel fagosit, yaitu sistem kekebalan sel yang dapat memakan atau menelan material padat, partikel, atau patogen. Makrofag adalah sel darah putih yang besar yang terjadi terutama di jaringan ikat dan dalam aliran darah yang mencerna partikel asik dan mikroorganisme menular melalui fagositosis. Sel dendritik, yaitu sistem kekebalan yang ada pada hewan mamalia. Osteoklas, sel raksasa untuk meresorpsi sehingga kepadatan massa tulang itu menjadi berkurang. Untuk limfosit, mari kita simak slide selanjutnya. Untuk jenis leukosit agranula yang kedua adalah limfosit. Berikut adalah karakteristik dari limfosit. Besar sel 8-14 mikron. Inti sel letak dalam sel eksentrik. Bentuk inti oval atau bulat relatif besar. Warna intinya biru gelap. Kromatin kompak memadat. Membran intinya tidak ada. Sitoplasma luas atau lebar relatif sempit. Warna sitoplasma oksipil. Perinuklear zone umumnya tidak ada. Granula kebanyakan tidak ada karena termasuk agranula. Kalau ada disebut granula azurofil. Kandungan granulanya tidak ada. Fungsinya berhubungan dengan aktivitas imunitas seluler dan imunitas humoral. Limfosit ini banyak sekali ditemukan di saluran limfatik, memiliki nukleus yang besar, sitoplasma sedikit, dan ukurannya serupa dengan eritrosit atau sel darah merah. Terdiri dari sel B, sel T, dan sel NK atau natural killer. Tadi dari penjelasan saya juga ada beberapa kata-kata sulit yang akan saya jelaskan. Oksipil. Oksipil adalah warna seperti merah muda. Saluran limfatik adalah suatu sirkulasi sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau genda bening di dalam tubuh. Sel B. Sel B juga bisa disebut sebagai limfosit B, berperan penting dalam imunitas humoral, yaitu menetralkan atau menghancurkan antigen dengan beberapa cara. Sel T adalah limfosit T, berperan dalam imunitas seluler, yaitu bagian respon imun maksud saya untuk mengatasi infeksi mikroba intraseluler. Fungsi sel B untuk membuat antibodi melawan antigen atau komponen sistem imun adaptif. Sel NK, turunan dari limfosit yang berperan dalam sistem imun bawaan. Ada sekitar 10-15% dari semua limfosit primer. Jadi, kata lain dari limfosit tersebut, limfosit itu sebagai prajurit perang yang membantu sel darah putih untuk melindungi tubuh kita atau sebagai antigen dari serangan-serangan kuman, bakteri, atau virus. Jadi, sebagai antibodi. Untuk leukosit jenis granula yang pertama adalah eosinofil. Berikut adalah beberapa karakteristik dari eosinofil.
Besar sel 10-15 mikron. Inti sel. Letak dalam sel adalah di dalam sentral atau pusat atau eksentrik. Bentuk intinya bersegmen 2-3 lobi. Warna intinya kebiru-biruan tetapi agak pucat. Kromatinya kasar. Membran intinya ada. Sitoplasma. Luas atau lebar, relatif lebih besar atau lebih lebar. Warna sitoplasma oksifil atau eosinofil, kemerah-merahan atau merah muda. Perinuklear zone tidak ada. Granulanya ada banyak, sama besar bulat, warnanya orange, kemerahan, kuning-kuning mengkilap atau yang biasa disebut dengan bronze. Kandungan granulanya mengandung enzim yang menghambat mediator inflamasi dan histaminasi. Fungsi dari eosinofil yaitu berhubungan dengan inflamasi akibat respon imunologik, mampu melakukan fagositosis tetapi tidak mampu membunuh kuman. Dapat mensekresikan senyawa yang bersifat toksik bagi makroparasit. Dalam penjelasan saya ada beberapa kata-kata sulit yang akan saya jelaskan. Inflamasi atau yang disebut dengan peradangan, yaitu mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, dan jamur. 2. Histaminasi atau yang biasa disebut dengan alergi, yaitu zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel di dalam tubuh ketika mengalami alergi atau infeksi. Respon imunologik, yaitu respon imun untuk mengeliminasi antigen, melibatkan berbagai macam sel dan protein yang saling berinteraksi secara kompleks. Toksik, yaitu tingkat merusak suatu zat jika dipaparkan terhadap suatu organisme. Untuk pembahasan leukosit jenis granula yang lainnya akan dibahas di slide selanjutnya. Leukosit jenis granula yang kedua yaitu basofil. Berikut adalah beberapa karakteristik dari basofil. Basofil memiliki besar sel 8-14 mikron. Inti sel, letak dalam sel sentral atau pusat atau eksentrik. Bentuk intinya tidak jelas karena tertutup oleh granula. Warna intinya kebiru-biruan, kromatinya kasar, membran intinya ada. Sitoplasma, luas atau lebar sedang. Warna sitoplasma oksifil atau paint pink. Perinuklear zone-nya tidak ada. Granulanya ada sedikit, ada juga yang banyak. Kasar tetapi tidak sama besar, warnanya biru tua atau gelap. Kandungan granula yaitu mengandung mukopolisakarida. Basofil berfungsi sebagai reaksi alergi, reaksi hipersensitivitas meningkat dalam infeksi virus tertentu. Merupakan sel fagosit, masa hidupnya hanya beberapa jam atau beberapa hari. Ada kata-kata sulit yang akan saya jelaskan. Pertama, mukopolisakarida. Mukopolisakarida adalah molekul gula yang digunakan untuk membangun organ dan jaringan pada tubuh. Kedua adalah reaksi hipersensitivitas, yaitu reaksi berlebihan yang tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun bisa merusak, menghasilkan ketidaknyamanan, atau bahkan bisa mengakibatkan sesuatu reaksi yang fatal. Untuk penjelasan leukosit jenis granula yang ketiga, yaitu neutrofil, ada di slide berikutnya. Leukosit jenis granula yang ketiga yaitu neutrofil. Neutrofil dibagi menjadi dua jenis, yaitu neutrofil batang atau step dan neutrofil bersegmen. Lalu, apa bedanya ya? Perbedaan dari keduanya yaitu neutrofil batang merupakan bentuk muda dari neutrofil segmen atau neutrofil tapal kuda. Kenapa disebut tapal kuda? Karena mempunyai inti seperti tapal kuda.
Seiring proses pematangan bentuk intinya akan menjadi bersegmen, sehingga terbentuklah neutrofil bersegmen. Jadi, pada intinya, beda antara neutrofil batang atau step dengan neutrofil bersegmen yaitu neutrofil batang atau step merupakan bentuk muda dari neutrofil, sedangkan neutrofil bersegmen itu merupakan bentuk tuanya dari neutrofil. Berikut adalah karakteristik dari neutrofil batang atau step. Besar sel 10-15 mikron. Inti sel, letak dalam sel sentral atau pusat atau eksentrik. Bentuk intinya batang. Warna inti biru keunguan atau agak pucat. Kromatinya kasar bergelombol. Membran intinya tidak ada. Granula bisa oksifil, basofil, neutrofil, tersebar halus homogen. Untuk karakteristik neutrofil bersegmen, besar sel 10-15 mikron maksud saya, inti sel letak dalam sel sentral atau pusat atau eksentrik, bentuk intinya bersegmen 2-5 lobi, warna intinya biru pucat keunguan, kromatinya kasar lebih kompak, membran intinya tidak ada. Granula tersebar halus dan berwarna ungu. Untuk sitoplasma neutrofil batang dan neutrofil bersegmen yaitu sitoplasma, luas atau lebar relatif lebih besar. Warna sitoplasmanya oksifil atau seperti merah muda kemerah-merahan. Kandungan granulanya mengandung enzim peroksidase. Perinuklear zonnya tidak ada. Fungsinya yaitu untuk melakukan fagositosis. Kalian tahu nggak apa itu keping darah? Atau yang biasa disebut trombosit itu yang katanya kalau kita jatuh bisa nyembuhin luka. Kok bisa gitu ya? Mari kita cari tahu. Keping darah atau trombosit sangat berpenting dalam proses hemostasis atau proses pembekuan darah. Yang awalnya luka itu terbuka menjadi tertutup karena adanya trombosit yang pecah dan mengeluarkan suatu zat yang bisa menutup luka-luka tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik dari keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit berperan dalam menghentikan pendarahan, tidak memiliki inti, berukuran kecil, fragmen sitoplasma yang merupakan turunan dari megakariosit sumsum tulang. Berumur kurang lebih 10 hari atau biasanya 5-9 hari. Sitoplasmanya banyak mengandung trombostenin. Saat pecah akan mengeluarkan tromboplastin. Trombosit yang sudah tua akan dihancurkan oleh fagosit dalam liver atau limfa. Liver dan limfa maksud saya, limfa adalah suatu getah bening. Cadangan trombosit biasanya disimpan dalam limfa dan akan dikeluarkan melalui kontraksi limfa yang diinduksi oleh saraf sistem simpatik. Struktur dari trombosit adalah 1. Bagian terluarnya merupakan zona perifer, bagian tengahnya merupakan zona gel, dan bagian intinya merupakan zona organel. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 sel darah. Berfungsi dalam hemostasis atau pembekuan darah, yaitu perbaikan pembuluh darah yang robek dan merupakan fragmen sel. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pembekuan darah atau yang nama kerennya adalah koagulasi. Berikut adalah proses terjadinya koagulasi atau pembekuan darah. Saat terjadi luka dan ngeluarin darah itu tandanya lapisan endotelium atau dinding pembuluh darahnya rusak. Dalam hitungan detik, lapisan itu akan refleks mengencang. Pembuluh darah akan menyempit dan aliran darah menjadi lambat. Trombosit gerak cepat dan membentuk sumbatan untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, trombosit akan pecah, mengeluarkan enzim yang disebut sebagai trombokinase. Lalu, trombokinase tersebut bersama vitamin K dan ion kalsium bekerja sama untuk mengubah protrombin menjadi trombin.
Kemudian, trombin mengubah fibrinogen menjadi aktif, sehingga fibrinogen yang awalnya tidak aktif itu menjadi aktif dan berhasil menjadi fibrin atau yang biasa disebut sebagai benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin tersebut akan bergabung dengan trombosit untuk memperkuat sumbatan sehingga pendarahan akan berhenti dan membentuk jaringan yang akan menjerat sel darah yang akan membentuk gumpalan darah. Lama-kelamaan gumpalan darah itu akan membentuk pembuluh darah baru sehingga darah tidak akan keluar lagi dan luka kita akan sembuh. Proses ini berlangsung selama 5 menit. Jadi, ketika kita luka, maka luka kita akan cepat sembuh karena adanya trombosit yang bisa membantu dalam pembekuan darah atau yang disebut dengan proses koagulasi. Tetapi, ada dampak buruknya loh kalau pembekuan darah itu terjadi secara terus-menerus. Kenapa ya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Singkat, proses mekanisme pembekuan darah dapat dijelaskan sebagai berikut. Trombosit pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase, kemudian terjadi antitermofilia yang akan membentuk protombin. Protombin yang dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium akan membentuk trombin, kemudian membentuk fibrinogen, dan fibrinogen membentuk benang-benang fibrin yang akan bisa menutup luka dengan cara bergabung dengan trombosit sehingga terjadi gumpalan darah dan yang kelama-lamaan bisa membentuk jaringan pembuluh darah baru sehingga luka akan sembuh dan kita tidak akan mengalami pendarahan kembali. Ternyata mekanisme pembekuan darah itu atau koagulasi tidak hanya berdampak positif saja bagi luka kita sehingga bisa tertutup, tetapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya loh. Contohnya saja terjadinya penggumpalan darah atau trombus atau yang disebut juga dengan proses trombosis. Bagaimana ya prosesnya? Mari kita bahas. Proses penggumpalan darah atau trombosis. Awalnya, trombosit tersebut akan menghasilkan trombus. Apa itu trombus? Trombus adalah hasil akhir dari proses pembekuan darah. Kemudian, trombus tersebut ada yang keluar dari pembuluh darah atau ada yang masuk ke dalam pembuluh darah lagi. Yang berbahaya adalah ketika trombus tersebut keluar dari pembuluh darah atau bisa dikatakan lepas. Kemudian, trombus yang ada di luar pembuluh darah itu membentuk aliran darah dan aliran darah tersebut membentuk trombosis. Trombosis itu penggumpalan darah. Dampak buruknya ketika misalnya trombosis itu terjadi di otak kita, otomatis otak kita akan mengalami penggumpalan darah. Ketika di otak terjadi penggumpalan darah, maka akan bisa berakibat terjadinya stroke karena lama-kelamaan ketika pembuluh darahnya itu tersumbat, lama-kelamaan penggumpalan darah itu akan terjadi sehingga pembuluh darah bisa pecah dan menyebabkan penyakit stroke. Maka dari itu kita harus selalu menjaga agar tubuh kita tidak luka atau jatuh. Tentunya mekanisme proses pembekuan darah ini ada faktor-faktor penyebabnya kan? Apa saja ya? Mari kita cari tahu. Faktor-faktor penyebab mekanisme pembekuan darah ada 5. Yang pertama adalah prototrombin. Yang kedua adalah fibrinogen. Fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin yang akan membantu trombosit untuk menutup luka sehingga tidak terjadi pendarahan lagi karena bisa membentuk jaringan pembuluh darah yang baru. Yang ketiga adalah ion kalsium yang akan bekerja sama dengan vitamin K dan fibrinogen yang bisa membantu untuk membentuk benang-benang fibrin yang akan bergabung dengan trombosit untuk menutup luka. Yang keempat adalah trombokinase dan yang kelima adalah vitamin K. Sekian.
presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.